Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sebelum sebuah negara melancarkan serangan siber? Ini tuh bukan soal hacker di basement loh. Ini adalah soal kalkulasi yang dingin, sebuah keputusan strategis di level tertinggi pemerintahan. Nah, di sini kita akan coba bedah logikanya. Perang siber itu sering banget digambarin sebagai sesuatu yang kacau, kayak dunia digital tanpa aturan. Tapi sebenarnya, di balik semua itu ada sebuah proses yang sangat teratur. Pertanyaannya adalah, apa sih yang bikin seorang pemimpin negara nekat ngasih lampu hijau untuk melumpuhkan infrastruktur negara lain? Untuk menjawab itu, pertama-tama kita harus paham dulu medan perangnya. Coba deh, lupakan sejenak semua yang kamu tahu tentang internet. Anggap aja ruang siber itu sebagai domain konflik kelima, sama strategisnya dengan darat, laut, udara, dan luar angkasa. Terus, apa yang bikin ruang siber ini beda banget? Pertama, ini sepenuhnya buatan manusia. Artinya, aturannya bisa berubah-ubah. Kedua, domain ini sekarang mengontrol senjata di domain lain. Coba bayangin, satelit dan drone itu bergantung banget sama ruang siber. Ketiga, nggak ada batas yang jelas. Jaringan listrik atau sistem perbankan warga sipil itu bisa jadi target militer. Dan yang paling penting nih, atribusi. Di tengah kabut perang digital, susah banget buat membuktikan siapa yang barusan nyerang kamu. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu ruang siber. Sekarang kita geser ke pertanyaan kenapa sebuah negara memilih untuk menyerang di dalamnya. Ini bukan lagi soal teknologi, tapi ini soal kalkulasi manusia. Nah, ini dia inti argumennya. Serangan siber yang dilancarkan sebuah negara itu bukan tindakan emosional atau asal-asalan. Justru sebaliknya, ini adalah langkah yang diperhitungkan dengan sangat matang. Negara itu bertindak sebagai aktor rasional. Mereka hanya akan menyerang kalau mereka yakin bakal dapat hasil yang menguntungkan. Kerangka berpikir ini namanya teori utilitas yang diharapkan. Gampangnya, ini tuh kayak analisis untung rugi versi super canggih. Para pemimpin bakal bertanya, apa untungnya buat kita? Terus, risikonya apa aja? Mereka akan menimbang kemungkinan berhasil melawan biaya kalau gagal atau ketahuan. Serangan hanya akan dilancarkan kalau timbangan keuntungannya jauh lebih berat. Tapi, kekuatan dalam perhitungan ini bukan cuma soal jumlah tank atau pesawat tempur ya. Kekuatan siber itu jauh lebih kompleks. Ini menyangkut semuanya. Apakah negara punya hukum siber yang kuat? Seberapa canggih infrastruktur internetnya? Dan yang krusial, seberapa bergantung ekonomi negara itu pada dunia digital? Semua ini jadi faktor dalam kalkulasi tadi. Sekarang kita sampai pada satu variabel tunggal yang paling mengubah aturan main dalam konflik siber, kemampuan untuk tetap anonim. Coba kita bandingin ya, kalau sebuah negara meluncurkan rudal, kita pasti tahu siapa pelakunya, pembalasan bisa diperkirakan, dan kekuatan militer jadi penentunya. Tapi di dunia siber, pelaku bisa bersembunyi di balik banyak lapisan server proxy. Pembalasan jadi nggak pasti. Nah, ini kuncinya. Di dunia siber, anonimitas bisa mengalahkan kekuatan militer mentah sekalipun. Ada satu kutipan dari sumber kita yang ngerangkum ini dengan pas banget. Anonimitas membuka kotak Pandora untuk konflik siber di tingkat negara. Kemampuan untuk bersembunyi ini secara fundamental mengubah perhitungan risiko dan memungkinkan tindakan-tindakan yang tadinya mustahil dilakukan dalam perang fisik. Jadi, cara terbaik buat ngelihatnya tuh gini. Serangan siber negara itu adalah aksi rahasia versi era digital. Ini seperti spionase yang pakai steroid. Serangan-serangan ini terjadi di wilayah abu-abu. Artinya, ini lebih dari sekedar diplomasi, tapi masih di bawah ambang batas perang terbuka. Yuk, kita dalami lagi perbandingan antara realitas operasional konflik siber dengan perang konvensional. Soalnya ada satu lagi perbedaan yang sangat fundamental. Di dunia fisik, ada satu aturan yang udah berlaku ribuan tahun. Proyeksi kekuatan itu mahal. Semakin jauh kamu mengirim pasukan dari negara asal, semakin lemah dan rentan mereka. Jadi, kekuatan militer itu menurun seiring dengan jarak. Nah, di ruang siber, aturan kuno itu lenyap begitu saja. Jarak jadi sama sekali nggak relevan. Coba bayangkan ini. Seorang operator drone di Nevada, Amerika Serikat, bisa menyerang target di belahan dunia lain seolah-olah targetnya ada di ruangan sebelah. Kekuatan nggak lagi berkurang karena jarak. Serangan bisa dilancarkan dari mana saja, kemana saja, secara instan. Oke, sekarang ayo kita kumpulkan semua kepingan puzzle ini. Apa artinya semua ini kalau kita gabungkan? Ini semua memberikan kita sebuah kerangka kerja yang baru untuk memahami keputusan menyerang di era digital. Jadi, ini dia kerangka barunya. Pertama, buang jauh-jauh gagasan kalau serangan siber itu sembrono. Ini adalah pilihan yang rasional. Kedua, keputusan ini selalu didasarkan pada kalkulasi untung rugi.
Ketiga, kuncinya anonimitas, yang secara drastis mengurangi resiko dan memperbesar potensi keuntungan. Dan konsekuensinya luar biasa, ini jadi penyeimbang kekuatan yang baru yang memungkinkan negara kecil sekalipun untuk menantang negara adidaya di dunia maya. Model ini kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi ada satu kerumitan terakhir yang perlu kita pertimbangkan, elemen manusia. Pertanyaannya, apakah manusia itu selalu 100% rasional? Ya, tentu saja tidak. Manusia, bahkan seorang pemimpin negara, punya yang namanya bias kognitif. Mereka bisa jadi terlalu percaya diri, bisa salah membaca niat lawan, atau bisa juga meremehkan risiko. Artinya, bahkan dalam model yang serba rasional ini, elemen manusia yang nggak bisa diprediksi bisa menyebabkan salah perhitungan yang fatal. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang bikin mikir. Kalau melancarkan serangan siber adalah tindakan yang rasional karena bisa dilakukan secara anonim, gimana caranya kita bisa benar-benar mencegahnya? Pertanyaan ini merangkum dilema utama keamanan siber di abad ke-21.